Tuhan menjadikan adanya pergantian siang dan malam serta berubah-ubahnya bentuk bulan tidak lain adalah agar kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tuhan menciptakan yang sedemikian itu bukan tanpa tujuan. Ada banyak hikmat di balik tanda-tanda kekuasaannya. Salah satunya agar kita bisa menghargai waktu. Waktu yang berlalu tidak akan pernah terulang. Sebagaimana halnya usia kita adalah kumpulan waktu, kita tidak akan pernah kembali ke masa kecil kita. Waktu terus bergulir dan menggilas batas usia kita. Karenanya, cara terbaik yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebagai bentuk penghargaan kita terhadap waktu. Menghargai waktu bukan berarti menggunakannya hanya untuk bekerja saja, sesuai dengan kebutuhan. Kita harus pintar-pintar dalam membagi waktu untuk bekerja, beribadah, istirahat, kegiatan sosial, dan sebagainya. Dengan begitu, waktu kita dapat bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Menghargai waktu memang bukan hal mudah. Banyak di antara kita yang kurang pandai mensiasati waktu sehingga meskipun jatah waktunya sama-sama 24 jam, setiap orang mempunyai hasil yang berbeda. Ada orang yang dalam 24 jam dapat menghasilkan tulisan setebal 100 halaman. Tetapi tidak sedikit orang menghabiskan waktunya untuk bermalas-malas. Orang yang menghargai waktu biasanya memiliki prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan. Tentunya ingin menjadi orang yang bisa menghargai waktu. Lalu bagaimana caranya? Kita harus selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Pada saatnya nanti kita akan pergi meninggalkan dan memasuki dunia baru, yaitu akhirat. Dengan begitu kita akan selalu mengoptimalkan waktu untuk kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang, agar tidak menjadi orang yang merugi. Orang yang menghargai waktu selalu berusaha menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ia pun tidak ingin menyebabkan orang lain menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Karenanya ia juga tidak suka membuat orang lain menunggunya. Ketika membuat janji, ia akan sebisa mungkin datang tepat waktu. Ia sangat menghormati janjinya dengan orang lain. Orang yang menghargai waktunya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pemanfaat waktunya. Ada beberapa poin terkait pemanfaatan waktu seperti yang ada pada saat ini. Yang pertama, menggunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Orang yang menghargai waktu tidak suka menunda pekerjaan, bermalas-malas, ataupun melamun. Ia menyadari bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Memanfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Memanfaatkan kesehatan untuk melakukan kebaikan merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan. Ketika datang masa sakit, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ketiga, memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa energik yang penuh semangat. Masa ini jika dimanfaatkan untuk kebaikan tentu akan sangat berarti untuk diri sendiri ataupun orang lain. Orang yang menghargai waktu akan memanfaatkan masa mudanya sebaik mungkin. Ia tidak akan terpengaruh dengan orang-orang sebayanya yang menghabiskan waktu untuk huru-hara dan foya-foya. Ia menyadari bahwa masa mudanya akan terampas oleh putaran waktu dan tidak ingin menyesal ketika masa tua datang menghampirinya. Di masa tua, kesempatan memanfaatkan waktu terus saja terbuka. Hanya saja peluang-peluang kebaikan semakin sedikit dan energi pun sudah banyak berkurang. Memanfaatkan waktu kaya sebelum miskin. Kita semua menyadari bahwa roda kehidupan selalu berputar. Orang yang hari ini kaya belum tentu dia bisa memiliki selamanya. Bisa jadi pada suatu saat ia mengalami kemiskinan. Karenanya selagi kita masih diberikan nikmat berupa kekayaan,
Alangkah baiknya kita manfaatkan untuk kebaikan, bersedekah, menyantuni fakir miskin, membantu korban bencana alam. Semua itu membutuhkan bantuan berupa harta yang tidak bisa kita lakukan ketika kita miskin. Kemudian memanfaatkan hidup sebelum datang kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sekuat apapun kita menghindarinya, karenanya selagi masih punya kesempatan hidup di dunia ini, alangkah baiknya kita memanfaatkan untuk beramal kebaikan agar tidak menyesal ketika datang hari di mana penyesalan tidak berguna lagi.